Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai update market crypto dengan kondisi market saat ini. Dimana kalau menurut saya pribadi ini lebih ke arah consolidation period, dimana market mulai konsolidasi, Bitcoin sideways, dan bisa dibilang gak jelas lah arah dari market. Nah, jadi di video kali ini kita bahas mengenai berita-berita terbaru dan juga analisa kita mengenai pergerakan Bitcoin maupun market crypto dalam beberapa hari ke depan juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya jangan lupa untuk like videonya ataupun share. Kita targetkan mungkin 380 likes deh di video kali ini ya. Jadi 380 likes, tinggal klik aja videonya, tinggal klik like dan juga share videonya kalau teman-teman suka videonya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja masuk ke dalam videonya ya. Nah, kita akan bahas update dulu, di mana Bitcoin saat ini pun ranging di area 51.000. Jadi nggak terlalu banyak pergerakan dalam beberapa hari terakhir untuk Bitcoin. Altcoin nanti kita bahas deh. Altcoin justru ada mengalami kenaikan. Kita lihat dalam 24 jam terakhir di sini masih EGX ya, atau Singularity Net ini sempat saya bahas juga, ini naik 20%. Ini adalah AI coin. Jadi memang selama beberapa hari terakhir, Render kita juga lihat mengalami kenaikan selama beberapa hari terakhir. The market sentiment itu didrive oleh AI. Jadi crypto AI itu naiknya signifikan. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini saya sort by kategori. Lalu ini saya pilih artificial intelligence ya. Di sini AI coin. Yang paling besar tuh BitTensor atau Tau. Nggak terlalu banyak pergerakan ya, tapi kita lihat mulai dari Render ke bawah. Render naik 39% dalam satu minggu terakhir. Fetch AI naik 65%, EGX naik 112%, dan beberapa kripto lainnya nih kalau kita scroll ke bawah rata-rata hijau, bahkan ada naik 100% dan lebih gitu ya. Jadi inilah yang ngedrive market ya. Ini saya sempat share juga di tweet ya. Kita sempat share 3 crypto AI di tahun 2024 pilihan saya. Ini saya announce di akhir November sebenarnya ya. Jadi topiknya di bulan Desember 2023. Ini pun kalau teman-teman lihat pada saat video ini dibuat secara harga, Render naik 126%, EGX naik 141%, CGPT naik 142%. Jadi memang bisa dibilang yang mengedrive market crypto saat ini, AI itu menjadi hottest narrative gitu. Apakah trennya ini akan continuing terus menerus? Saya rasa selama tahun ini mungkin kita kalau mau melihat potensi crypto AI itu masih cukup menarik gitu ya. Tapi apakah beli sekarang itu menjadi perdebatan, karena memang mereka naiknya udah cukup tinggi gitu. Mungkin add on pullback sih kalau menurut saya pribadi gitu ya. Jadi kira-kira itu teman-teman bisa highlight beberapa ya. Ini pun project-project rekomendasi saya pun masih cukup bagus gitu ya secara fundamentalnya. Makanya ini kita lihat EGX aja naik 112% dalam satu minggu terakhir gitu. Nah, kita update mengenai sentimen. Kalau untuk sentimen wise di sini Fear and Greed Index kita di extreme greed ya, di 76, walaupun sebenarnya cuma kripto AI aja yang lagi mengalami hype. Bitcoin, Ethereum, dan beberapa kripto lainnya mungkin nggak terlalu banyak pergerakan seperti itu. Nah, kita akan lihat sekarang mengenai beberapa berita terbaru di market crypto. Nah, untuk yang pertama beritanya itu ada calon presiden sebenarnya, Donald Trump. Dia udah sempat bahas gitu ya. Ini kalau teman-teman, ini saya mute gitu ya. Intinya di sini Donald Trump bahas bahwa dia bilang mengenai Bitcoin. Ya, di sini Presiden Donald Trump says atau berbicara, many people are embracing Bitcoin and wanting to pay with it. Jadi banyak orang yang mungkin membeli Bitcoin dan bahkan mau bertransaksi dengan Bitcoin. Dan yang Donald Trump bahas di sini adalah dia bahas mengenai, menurut dia ini menarik gitu ya, dan dia bisa live with it, dia bisa hidup dengan hal tersebut. Jadi dia nggak against lah, nggak melawan. Walaupun kalau teman-teman nonton videonya, sebenarnya si Donald Trump bilang, tapi saya percayanya di US dollar. Jadi dia benar-benar bullish di US dollar, tapi dia nggak membahas atau melawan Bitcoin.
gitu. Dan ini kita bahas sekarang mengenai sedikit US election. Ini akan menarik menjelang akhir atau mungkin kuartal 3 2024 di tahun ini. US election ini akan menjadi hot topic teman-teman, karena ya pemilu US gitu. Jadi kita ada kemungkinan besar yang akan menjadi calon itu adalah Donald Trump dan juga presiden US sekarang Joe Biden gitu ya. Jadi apa yang terjadi dan polisi-polisinya mereka, apakah efek ke dalam market kripto, itu pasti akan berpengaruh gitu. Jadi nanti kita akan lihat selama berjalannya waktu. Tapi this is a good sign teman-teman kalau teman-teman lihat dengan Donald Trump. Next up kita bahas juga mengenai Reddit ya. Harusnya teman-teman sudah familiar juga dengan Reddit, dimana Reddit ini mau IPO ya, atau Initial Public Offering. Basically teman-teman bisa beli saham Reddit di stock exchange. Dia ini disclose bahwa dia ada hold Bitcoin maupun Ethereum sebagai investasi atau investments. Another point yang cukup menarik, tapi lucunya kalau menurut saya secara sentimen market, apakah mungkin sudah terlalu naik gitu. Jadi kalau kita lihat dari secara harga pun, secara price reaction dengan news tersebut nggak terlalu banyak pergerakan juga gitu. Jadi itu kita ada Reddit. The next one itu yang juga lagi baru aja sebenarnya, pada saat video ini dibuat baru aja keluar, yaitu adalah Avalanche, dimana AVAX networknya Avalanche ada sedikit mengalami hambatan lah, ada halts, berhenti sedikit, tapi nggak major concern gitu ya. Jadi ya hopefully kalau kita dari secara harganya pun, kalau menurut saya nggak terlalu banyak gerak juga nih. Kalau kita Avalanche, ya sebenarnya sideways saja nih. Dengan ada berita tersebut nggak terlalu banyak pergerakan, karena beritanya mungkin ya di kisaran jam 7, jam 8 gitu. Ini turun, tapi kan seluruh market juga mengalami penurunan. Jadi nggak efek istilahnya untuk overall AVAX sendiri. Dan AVAX ini menjadi salah satu layer 1 yang menurut saya pun cukup berfundamental gitu ya. Secara market cap dia di berapa? Kita coba cek. Avalanche itu ranking 9, jadi memang udah cukup besar juga, tapi it's good ya. Karena secara transaksi cukup mudah. Sebenarnya kalau untuk halt sendiri gitu ya, seperti hambatan seperti ini jarang terjadi gitu. Saya sering pakai networknya, rata-rata aman-aman aja gitu. Jadi ini untuk Avalanche. Next up kita mungkin bahas sedikit mengenai technical dan sentimen market saat ini gitu. Overall kalau kita lihat Bitcoin gitu ya, kalau kita lihat Bitcoin ya sebenarnya masih consolidate aja nih, nggak terlalu banyak pergerakan. Banyak orang yang melihat, kalau kita lihat dari liquidation zone di sini, melihat eyeing di area bawah sini nih. 50.000 mungkin sampai 50 ribuan, 50.500, 50.300 kira-kira kisaran tersebut. Dan Bitcoin ini bisa dibilang dia bertahan aja di area bawah sini nih, di area 50.900, 51.000. Jadi kalau teman-teman lihat area yang dikuningin atau yang banyak liquidation di sini, ini adalah area di sini nih, area ini. Nah, area ini. This area nih yang saya highlight ya. Jadi sebenarnya satu skenario yang kalau kita lihat dari Bitcoin dengan adanya liquidation yang besar seperti ini, nah this one ada liquidation yang besar seperti ini di area kisaran 50 ribuan, ini bisa jadi dia ada liquidity grab ke bawah. Ada ke bawah sini, ambil naik ke atas lagi gitu. Ini kalau yang saya lihat ini skenario pertama. Ya, ini akan cukup cepat mungkin terjadinya, lalu mulai mengalami kenaikan lagi. Jadi di bawah sini, bahkan menurut saya kalau misalnya terjadi ini mungkin nggak akan touch this box yang di bawahnya. Jadi benar-benar cuma hit langsung naik lagi gitu. Ini pun kalau mengalami penurunan ya, karena kita lihat secara time frame 4 jam pun ya technically Bitcoin ini consolidating aja gitu. Dan kita lihat selama beberapa jam terakhir, atau mungkin kalau kita lihat secara one day teman-teman, overall sebenarnya kan rata-rata nih di overbought atau strong secara RSI ya, Relative Strength Index. Jadi secara sentimen, kalau teman-teman nggak terlalu mengerti, saya coba jelaskan. Intinya yang overbought ini adalah banyak orang yang beli, terlalu banyak yang beli gitu. Karena terlalu banyak yang beli, mereka harus koreksi sedikit, masuk ke area neutral atau bahkan kadang masuk ya area neutral lah. Kalau oversold ini terlalu banyak yang jual. Biasanya kalau market turun, rata-rata semua oversold. Sedangkan kalau market naik, rata-rata ini overbought. Tapi kita lihat dalam 1 jam terakhir, kalau teman perhatikan terus-menerus perharinya, ini lebih banyak sekarang yang mulai masuk ke dalam zona netral. Jadi lebih karena dia resetting aja, gitu ya. Lebih banyak yang resetting, beberapa memang naik, tapi lebih banyak yang mengalami penurunan, gitu. Dan kita lihat dalam 4 jam terakhir pun rata-rata ini udah di netral kembali,
gitu. Nggak terlalu banyak yang di area oversold. Jadi ini good, ini untuk membuat market lebih sehat, lebih healthy juga, seperti itu. Dan kita lihat secara time frame 4 jam untuk Bitcoin. Nah, ini saya bahas technically ya. Ini Bitcoin belum breakdown gitu. Kalau kita lihat mungkin secara diagonal trend line yang saya sempat bahas di sini, yes, ini mungkin lebih jelas di time frame 2 jam ya. Ini kalau teman-teman lihat ambil trend line di sini, dia naik terus menerus gitu ya. Dia turun gitu ya, dia mau mencoba untuk balik lagi gitu ya, masuk ke dalam trend line ini, tapi nggak berhasil ya. Tapi ya, yang penting sebenarnya bukan diagonal trend line aja, tapi kita butuh yang horizontalnya juga, which is yang di sini gitu. Secara horizontalnya yang biasanya lebih kuat seperti ini, kita lihat nih, 1 kali tes, 2 kali tes, possible 3 kali tes. Saya rasa banyak orang yang mungkin menunggu di area ini 50.600, 50.600 sampai 700, atau bawah yang tadi saya bahas liquidity swap ini. Jadi ini adalah potential demand zone untuk Bitcoin saat ini gitu. Tapi ini bisa jadi trap juga. Artinya apa? Artinya bisa jadi market ini ternyata nggak mau kasih, tiba-tiba langsung mengalami kenaikan pump on weekend. Kalau teman-teman lihat dalam ada trend ya, sempat beberapa kali kita lihat justru pada saat weekend market mulai naik gitu, karena volumenya atau liquidity-nya pun lebih thin lah, lebih tipis gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang saya akan cukup perhatikan juga gitu ya. Definitely kalau market turun ke bawah sini, saya juga akan beli gitu ya. Kalau di area box this one, box warna putih di sini, mungkin saya kasih price target ya. Di sini kisaran 50.600 ataupun di area 50.300. Ya, kalau zone ini sebenarnya zone yang agak sedikit nanggung di 51.000 gitu. Jadi kalau misalnya ternyata dia naik dari sini, ya udah nggak apa-apa, karena kita juga masih ada holdings juga gitu. Artinya kalau market naik pun kita juga terbantu gitu. Ini yang strategi saya pribadi. Kembali lagi pastinya disclaimer on and do your own research juga, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman. Ya. Dan Bitcoin ini kalau kita lihat secara one day time frame pun dia ini sempat sih dia consolidate cukup lama ya, beberapa hari nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu turun ke bawah. Tapi turun ke bawahnya pun ya karena ini secara range besar ya masih di dalam range tersebut gitu. Jadi bisa jadi dia turun dari sini lalu mengalami kenaikan lagi. Kalau teman-teman lihat secara shorter time frame, yang saya bayangkan gitu ya adalah cukup banyak sentimen di mana orang-orang mulai offloading mereka punya holdings di sini. Ya, secara spot holdingsnya. Jadi ini market ranging, bisa jadi ini mulai mengalami penurunan. Mereka akan coba lihat Bitcoin di area bawah sini gitu, koreksi sebelum halving lah. That's what they said gitu ya, karena kan halving akan di bulan April. What happened adalah mungkin kita bisa mengalami outlier sedikit, di mana perubahan tren yang sempat saya bahas juga di video terakhir gitu ya, di mana mungkin ini adalah trap ya, bikin orang-orang takut nih, apakah Bitcoin akan turun atau enggak. Dan yang terjadi adalah mungkin dia dari sini mulai mengalami kenaikan, bahkan launch mungkin bisa tes. Kita targetkan kemarin 53, dan memang 53 nih ya hampir ke hit ya. Dia high-nya di sini 52985 gitu. Let's say mungkin di area kisaran 538 sampai 54 gitu di area ini. Ya ini bakal membuat orang shock, dan mungkin this move mungkin untuk Bitcoin 5%, tapi kalau ternyata altcoin juga terbantu, ini bakal buat orang cukup FOMO gitu ya. Nah, ini FOMO baru kicks in lah. Karena kalau kita bahas secara sentimen pun sedikit berbeda nih. 2021 itu orang-orang yang FOMO atau retail traders itu lebih banyak juga gitu ya. Kalau yang saya baca, nanti mungkin saya akan share juga untuk ke teman-teman semua. Jadi kira-kira itu. Ya, ini adalah game plan kita untuk saat ini. Kita bahas sedikit mengenai our public portfolio juga ya. Kalau teman-teman yang belum follow, kita ini ada public portfolio ya dengan modal awal 20 juta. What happened saat ini dari episode 1 ini update aja, dimana dari 1300 ini kita lagi mengalami down sedikit ya, karena market lagi mengalami down. Kita for the purpose of the video kemarin beli cukup ya di area atas sini gitu. Jadi ya ada sedikit mengalami correction, tapi overall sebenarnya kalau kita lihat pun dia turun sekitar 2% aja. Dan kita masih ada cash laying around sekitar $909 ya, dan ini yang sebenarnya saya cukup tunggu-tunggu juga gitu ya, which is ini untuk kita mungkin buy holdings beberapa lagi. Mungkin kita tunggu kalau misalnya let's say Bitcoin turun ke area ini, atau mungkin ternyata dia ada confirmation untuk mengalami kenaikan lagi, kita bisa beli aja gitu. Belinya
saya akan coba publish juga, itu ada di Discord ataupun di Twitter account saya. Jadi teman-teman bisa follow juga, ada channel khususnya juga. Jadi ya langsung aja ke server Discord ataupun ke X gitu ya. And that's all sih, tapi saya masih cukup comfortable ke semuanya. Kita bisa lihat sebenarnya, kita coba review sedikit ya secara holdings. Di sini Matic proven strong karena dia memang kan big caps gitu ya, dan ini menjadi salah satu yang cukup berpotensi lah kalau teman-teman cari yang aman. Matic ini saya cukup yakin, ada conviction gitu. Leaks ini yang saya sempat bahas, Luxo ini small cap, makanya saya suka bahas kalau small cap itu adalah higher risk higher reward gitu. Jadi kita beli di sini memang untuk dapetin higher gain gitu. Jadi ini lagi down tapi nggak apa-apa. Danir sedikit breakdown secara technical analisisnya pada saat kita entry, dikarenakan apa? Dikarenakan Bitcoinnya dragging down gitu ya. Tapi overall fundamental kuat, jadi saya masih hold juga untuk Near Protocol sendiri. Jadi ini, nah kita akan bahas dua chart ya, mungkin satu yang teman-teman nggak terlalu tahu, yaitu adalah USDT.D. Itu adalah USDT dominance. Ya ini mungkin secretnya untuk teman-teman yang nonton sampai akhir video. Di USDT dominance ini cukup menarik teman-teman. Karena apa? Karena kita bisa lihat secara tren ya, one day time frame mungkin ya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah dominasi USDT di market crypto. Jadi kalau misalnya dominasinya turun, artinya USDT-nya yang laying around di market mulai mengalami penurunan dari 8% turun sampai sekarang di 5%. Kenapa hal ini tersebut terjadi? Teman-teman bisa lihat. Dari Oktober itu the start market mulai naik, Bitcoin mulai naik. What happened is secara dominance pun turun. Artinya apa? Artinya orang-orang beli dana, beli USDT atau ada USDT, langsung beliin altcoins. Makanya, ataupun Bitcoin sebenarnya ya. Jadi ini dia mengalami penurunan terus secara tren. Nah, yang saya perhatikan apa? Secara one week-nya, kalau teman-teman lihat di sini, saya menunggu sebenarnya di area kisaran area warna putih ini. Gitu. Ini mungkin possible untuk dia hit. Gitu. Jadi kalau kita lihat pun di area warna putih ini sebelum dia mengalami pullback naik dulu ya, which is kita masih ada mungkin another pump left. Jadi ini kalau kita lihat Bitcoin tiba-tiba ke 53, 54, mungkin ini akan push USDT dominance untuk ke area bawah di sini sebelum dia mengalami kenaikan lagi gitu. Jadi ini it's a good thing sih kalau menurut saya gitu. Jadi kira-kira ini aja untuk update market crypto hari ini. Semoga teman-teman suka videonya juga, dan jangan lupa untuk like videonya ataupun share videonya juga kalau misalnya teman-teman suka video ini. And see you in another video. Bye bye.